Hai semuanya, pernah gak sih kamu merasa hidup seakan gak bisa lepas dari hutang? Kayaknya tiap bulan gajian cuma numpang lewat, langsung habis buat bayar cicilan sana-sini. Ujung-ujungnya terjebak lagi-lagi dalam lingkaran hutang. Buat yang ngerasa relate, kamu gak sendirian kok. Kecanduan hutang ini memang banyak dialami, terutama oleh mereka yang berada di kelas menengah ke bawah. Yuk, kita bahas apa sih yang bikin kecanduan hutang dan gimana cara kita bisa lepas dari jeratan ini. Karena kalau dipikir-pikir, hutang itu ibarat dua sisi mata uang. Di satu sisi, dia bisa jadi solusi jangka pendek, tapi di sisi lain, bisa banget jadi lubang yang makin dalam kalau nggak hati-hati. Pertama, mari kita bahas apa sih yang membuat banyak orang kecanduan untuk ngutang. Penyebab pertama, gaya hidup konsumtif. Di era digital ini, hampir semua orang terhubung dengan media sosial. Scroll feed Instagram atau TikTok, kita disuguhkan gaya hidup orang lain yang terlihat sempurna. Gadget baru, pakaian trendy, liburan ke tempat eksotis, semuanya terpampang nyata. Kebayangkan rasa pengen punya juga itu muncul? Masalahnya, kita seringkali lupa kalau media sosial hanya menampilkan sisi terbaik dari hidup seseorang. Kita nggak tahu apa yang terjadi di balik layar. Banyak yang rela berhutang demi mempertahankan citra di media sosial. Bayangin, bayar cicilan kartu kredit tiap bulan cuma buat sesuatu yang dipamerkan sebentar aja di story. Ujung-ujungnya, kita jadi kebiasaan konsumtif dan terus-menerus bergantung pada hutang buat memenuhi hasrat tampil mewah. Penyebab kedua, tekanan sosial. Siapa sih yang nggak mau diterima di lingkungannya? Tekanan sosial ini seringkali bikin kita merasa harus selalu selevel atau bahkan lebih dari teman-teman. Mereka beli mobil baru, kita pengen juga. Mereka nongkrong di kafe mahal, kita ngerasa nggak boleh ketinggalan. Masalahnya, kita sering nggak sadar kalau kebutuhan kita tuh beda-beda. Tekanan ini nggak cuma datang dari teman, tapi juga dari keluarga atau lingkungan kerja. Misalnya, di acara keluarga, kita sering ditanya, kapan beli rumah? Atau kapan ganti mobil? Tekanan ini bisa bikin kita memaksakan diri berhutang buat memenuhi ekspektasi orang lain. Padahal, kebahagiaan gak harus diukur dari barang-barang yang kita punya. Penyebab ketiga, kurangnya literasi keuangan. Banyak dari kita yang tumbuh tanpa diajarin gimana cara mengelola keuangan dengan baik. Akibatnya, begitu masuk dunia kerja dan punya penghasilan sendiri, kita nggak tahu gimana cara mengatur uang. Saat ada tawaran pinjaman dengan bunga rendah atau promosi kartu kredit, kita gampang tergiur tanpa baca syarat dan ketentuan dengan teliti. Kurangnya literasi keuangan ini bikin kita nggak sadar berapa besar bunga yang harus dibayar atau risiko dari pinjaman yang kita ambil. Kita juga nggak tahu bedanya antara hutang produktif, seperti pinjaman buat usaha, dan hutang konsumtif, buat beli barang-barang mewah. Padahal, dengan pengetahuan yang cukup, kita bisa lebih bijak dalam mengambil keputusan finansial. Penyebab keempat, penghasilan yang nggak mencukupi. Nggak bisa dipungkiri, banyak dari kita yang hidup dengan penghasilan pas-pasan. Biaya hidup yang terus naik, sementara gaji nggak bertambah signifikan. Akhirnya, saat ada kebutuhan mendesak, seperti biaya sekolah anak atau perbaikan rumah, kita terpaksa meminjam uang. Masalahnya, kalau penghasilan kita nggak cukup buat menutupi kebutuhan sehari-hari, apalagi buat bayar cicilan hutang, kita bakal terus-terusan mengandalkan pinjaman. Ini kayak lingkaran setan yang nggak ada habisnya. Padahal, solusinya bisa jadi nggak cuma dari nambah penghasilan, tapi juga dari mengatur pengeluaran dengan lebih baik. Penyebab kelima, kebiasaan menunda. Nanti aja deh, besok pasti bisa. Kebiasaan ini sering banget muncul saat kita dihadapkan dengan hutang. Kita cenderung menunda bayar cicilan karena merasa masih ada waktu. Padahal, bunga terus berjalan dan denda mulai menumpuk. Lama-lama, jumlah hutang jadi makin besar dan makin susah buat dilunasi. Menunda ini juga bisa disebabkan oleh rasa takut atau cemas. Kita takut menghadapi kenyataan berapa besar hutang yang kita punya, jadi kita memilih untuk mengabaikannya. Padahal, semakin cepat kita menghadapi dan menyelesaikan masalah hutang, semakin cepat juga kita bisa lepas dari beban ini. Penyebab keenam, masalah emosional. Belanja bisa jadi pelarian dari masalah emosional seperti stres, kesepian, atau rasa nggak puas dengan hidup. Kita merasa bahagia sesaat saat beli barang baru, tapi setelah itu, rasa kosong kembali datang.
Belanja terus-terusan tanpa batasan akhirnya berujung pada hutang yang menumpuk. Ketika belanja jadi semacam terapi, kita kehilangan kontrol atas keuangan. Bahkan, kita bisa sampai nggak sadar udah berapa banyak uang yang dikeluarin. Yang ada, kita terus berhutang buat memenuhi kebutuhan emosional, bukan kebutuhan nyata. Penyebab kecanduan hutang yang terakhir adalah ketergantungan pada pinjaman. Pinjaman itu ibarat tambal sulam. Saat ada kebutuhan mendesak, kita merasa lega karena pinjaman bisa jadi solusi cepat. Tapi, kalau udah jadi kebiasaan, ini bisa jadi bahaya. Kita nggak mencari solusi lain buat mengatasi masalah keuangan, malah terus bergantung pada pinjaman. Ketergantungan ini bisa bikin kita nggak sadar kalau kita sedang memperburuk kondisi keuangan. Tiap kali ada kebutuhan baru, kita langsung cari pinjaman tanpa mikir panjang. Padahal, kalau terus-terusan kayak gini, kita nggak bakal bisa keluar dari lingkaran hutang. Nah, setelah kita membahas penyebab dari kecanduan berhutang, kita masuk ke poin gimana cara mengatasi kecanduan ini. Cara pertama, sadari dan akui masalahnya. Langkah pertama dan yang paling krusial adalah menyadari bahwa kita punya masalah dengan hutang. Ini ibarat kayak kalau kita sakit, kita nggak akan bisa sembuh kalau kita nggak mau ngaku kalau lagi sakit. Kadang kita cenderung mengabaikan masalah hutang, menganggap enteng, atau malah nyalahin situasi. Padahal, semakin lama kita menunda untuk sadar, semakin besar juga masalahnya. Jadi, duduk santai, tarik napas, dan coba pikirkan. Apakah hutang ini udah bikin hidupku nggak nyaman? Kalau iya, saatnya akui itu. Nggak ada yang salah kok dengan punya hutang. Tapi yang penting adalah kita tahu kalau ini udah jadi masalah yang harus diselesaikan. Cara kedua, buat daftar hutang dan prioritas. Setelah sadar dan mengakui masalahnya, langkah berikutnya adalah bikin daftar hutang yang kita punya. Ini langkah yang butuh keberanian juga loh. Gak semua orang berani ngelihat angka-angka yang menumpuk. Tapi percaya deh, setelah semuanya tertulis, kita jadi punya gambaran yang lebih jelas tentang apa yang sedang dihadapi. Tuliskan semua hutang, mulai dari yang kecil sampai yang besar, lengkap dengan jumlah dan bunganya. Nah, dari sini, kita bisa mulai menentukan mana hutang yang harus dilunasi duluan. Biasanya, hutang dengan bunga yang paling tinggi itu yang perlu diprioritaskan. Karena kalau dibiarkan, bunganya bisa makin besar. Cara ketiga, kurangi pengeluaran. Ini mungkin terdengar klise, tapi nggak bisa dipungkiri, mengurangi pengeluaran adalah langkah yang sangat efektif buat mengatasi hutang. Coba deh cek lagi pengeluaran bulanan. Mana yang sebenarnya bisa dihemat? Mungkin kita bisa ngurangi frekuensi nongkrong di kafe, lebih sering masak di rumah, atau beralih ke hiburan yang lebih murah atau gratis. Kadang kita nggak sadar, pengeluaran kecil tapi rutin itu yang bikin anggaran jebol. Jadi, kalau bisa, cobalah untuk menahan diri dari pengeluaran yang nggak terlalu penting. Emang nggak mudah di awal, tapi setelah terbiasa, kita bakal ngerasa lebih lega karena punya lebih banyak sisa uang buat bayar hutang. Cara keempat, cari sumber penghasilan tambahan. Kalau udah ngurangin pengeluaran tapi masih terasa berat, mungkin ini saatnya kita cari penghasilan tambahan. Di era digital seperti sekarang, banyak banget peluang buat nambah income. Bisa mulai dari jualan online, kerja freelance, atau bahkan menawarkan jasa sesuai dengan keahlian kita. Misalnya, kalau kita jago desain, coba buka jasa desain grafis. Kalau suka masak, bisa jualan makanan. Yang penting, cari sesuatu yang nggak terlalu memberatkan, tapi bisa nambah penghasilan. Setiap tambahan income bisa banget bantu kita melunasi hutang lebih cepat. Cara kelima, hindari pinjaman baru. Ini mungkin tantangan terbesar buat yang udah terjerat hutang. Kadang, rasanya sulit banget buat nggak tergoda ambil pinjaman baru, apalagi kalau ada kebutuhan mendesak. Tapi ingat, setiap pinjaman baru berarti tambahan beban yang harus dilunasi. Jadi, selama kita masih dalam proses melunasi hutang yang lama, sebisa mungkin hindari pinjaman baru. Kalau ada kebutuhan mendesak, coba cari alternatif lain, seperti menjual barang yang nggak terpakai, atau meminjam dari teman atau keluarga tanpa bunga. Cara keenam, konsultasi dengan ahli keuangan. Nggak ada salahnya kok minta bantuan. Kadang, kita butuh sudut pandang dari orang yang lebih paham tentang keuangan.
Konsultasi dengan ahli keuangan bisa jadi solusi buat kita yang merasa bingung atau nggak tahu harus mulai dari mana. Mereka bisa bantu kita menyusun strategi yang tepat buat melunasi hutang, sekaligus memberi saran tentang bagaimana mengelola keuangan dengan lebih baik di masa depan. Nggak perlu malu atau merasa gagal, karena minta bantuan justru menunjukkan kalau kita serius ingin berubah. Nah, cara terakhir untuk mengatasi kecanduan hutang adalah dengan bangun kebiasaan keuangan yang sehat. Setelah hutang mulai terkendali, kita nggak boleh berhenti di situ. Penting banget buat mulai membangun kebiasaan keuangan yang sehat, supaya kejadian yang sama nggak terulang lagi. Mulai dari rajin nabung, bikin anggaran bulanan, dan terus belajar tentang literasi keuangan. Coba juga untuk lebih disiplin dalam membedakan kebutuhan dan keinginan. Ini semua bakal bantu kita jadi lebih bijak dalam mengelola keuangan ke depannya. Jadi, yuk mulai dari hal kecil, seperti mencatat pengeluaran harian dan membuat target keuangan jangka pendek. Lama-lama, kebiasaan ini akan membantu kita hidup lebih tenang tanpa beban hutang. Nah, jadi teman-teman, itu dia 7 cara mengatasi kecanduan hutang. Mengatasi kecanduan hutang butuh konsistensi dan komitmen yang kuat. Akan ada godaan dan tantangan, tapi selama kita punya tekad untuk berubah, semuanya bisa dilalui. Jangan lupa untuk selalu mengevaluasi diri dan perbaiki strategi kalau ada yang kurang efektif. Dengan langkah-langkah kecil tapi pasti, kita bisa keluar dari lingkaran hutang dan menuju kebebasan finansial. Terima kasih untuk kamu yang udah nonton sampai akhir. See you di next video.